Selamat datang kami ucapkan kepada tim asesor penilai sertifikasi dosen tahun 2026 di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyana Anela Kurniasari, SP MSI, dosen tetap dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra. Pada kesempatan kali ini saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan kode mata kuliah 21C007. Bobot mata kuliah pada kuliah Sosiologi Pedesaan ini adalah 3 SKS yang ditempuh pada semester 6. Perkuliahan akan ditempuh selama 16 kali pertemuan dengan 12 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan online serta 2 kali untuk ujian tengah semester dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Selanjutnya RPS ini telah divalidasi dan telah disahkan oleh Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Deskripsi singkat dari mata kuliah Sosiologi Pedesaan ini, yang pertama, mata kuliah Sosiologi Pedesaan membahas dinamika sosial masyarakat pedesaan dan hubungannya dengan pembangunan agribisnis, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, gender di bidang pertanian, dan teknologi digital. Pembelajaran menekankan pada penerapan case-based learning atau CBL untuk memahami fenomena sosial agraria dan untuk merancang bagaimana inovasi kewirausahaan di wilayah pedesaan. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran luaran dari program studi agribisnis yang dibebankan pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan, yang pertama adalah CPL yang ketiga, yaitu memiliki komitmen pada prinsip kewirausahaan sosial atau sociopreneurship dalam menciptakan solusi inovatif untuk kemaslahatan publik. Selanjutnya, memenuhi CPL keempat, yaitu mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengembangkan atau menerapkan ilmu pengetahuan di bidang agribisnis digital. Selanjutnya, untuk CPL 6, mampu mengimplementasikan kewirausahaan sosial atau sociopreneur di bidang agribisnis bisnis digital. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sosiologi pedesaan dan hubungannya dengan pembangunan agribisnis. Selanjutnya, untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dinamika sosial dan struktur masyarakat desa dalam konteks pertanian. Selanjutnya, untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merancang solusi yang inovatif berbasis kewirausahaan sosial untuk mengatasi permasalahan agribisnis di masa depan. Selanjutnya, yang terakhir adalah CPMK keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan pendekatan digital dan sosial dalam mengembangkan agribisnis pedesaan. Selanjutnya, untuk pustaka utama pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan ini berasal dari Ibu Yayu Yuliati dan Bapak Mangku Purnomo dengan judul Sosiologi Pedesaan, dan yang kedua adalah buku dari Sukanto dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar. Jadi RPS ini telah terintegrasi dengan luaran penelitian dan pengabdian masyarakat saya selama 5 tahun terakhir. Salah satu luaran yang saya gunakan berjudul Strategi Formulation for Empowerment Tengger Tribes for Women Farmers in Probolinggo. Diterbitkan pada jurnal Agrisep yang ada di Bengkulu. Ini merupakan jurnal Sinta 2. Jurnal ini akan menjadi salah satu kajian tambahan bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan adalah kuliah interaktif, tanya jawab, project based learning, dan case based learning. Selanjutnya, untuk bobot penilaian
terdiri dari 30% tugas, 30% ujian tengah semester, 30% ujian akhir semester, dan 10% untuk kehadiran. Selanjutnya, untuk penilaian dan rubrik evaluasi pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan yang pertama adalah kognitif dengan bobot 20%, selanjutnya ada case based learning sebesar 25%, selanjutnya implementasi dan kolaborasi sebesar 20%, dan project based learning sebesar 10%, dan selanjutnya presentasi sebesar 50%, dan yang terakhir sikap dan etika sebesar 10% dengan total 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada pertemuan ke-11, yaitu tentang gender dan pemberdayaan agribisnis pada masyarakat pedesaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah sampai ke minggu 11 atau pertemuan ke-11. Kita akan belajar tentang gender dan pemberdayaan perempuan yang ada di pedesaan. Nah, beberapa kali kalian apakah sudah pernah ke lapang untuk memberdayakan ibu-ibu yang ada di pedesaan? Oh, belum semuanya ya. Ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Jadi, teman-teman, kita di kesempatan kali ini akan belajar bersama-sama bagaimana sih gender di bidang pertanian, bagaimana memberdayakan mereka, seperti itu. Baik, sebelum kita mulai, tidak lupa kita untuk absen dulu ya teman-teman ya, silahkan. Nanti akan saya tampilkan barcode, kalian silahkan untuk presensi, silahkan di scan barcode-nya. Sudah Bu. Sudah semuanya? Baik, terima kasih. Baik, kita akan langsung mulai. Saya akan menampilkan presentasi saya hari ini. Materi saya adalah tentang gender dan pemberdayaan dalam agribisnis. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Mungkin di mata kuliah lain teman-teman belajar bagaimana ekonomi pertanian, bagaimana manajemen pemasarannya, bagaimana statistik di pertanian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih perempuan-perempuan atau gender yang ada di dalam wilayah pertanian, seperti itu. Sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian gender teman-teman ya. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini dalam peran ya, dalam bagaimana kegiatan mereka sehari-hari, haknya, tanggung jawab, kemudian ada perilaku yang dibentuk seperti itu. Jadi selama ini kita tahu adalah laki-laki dan perempuan itu perbedaannya di jenis kelaminnya saja. Tapi kalau kita membahas gender, perbedaannya ada di fungsinya, hak, kewajiban, tugas sehari-hari, kegiatannya sehari-hari dalam bidang pertanian, seperti itu. Selanjutnya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada perbedaan jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan tentang gender. Ini sangat penting karena selama ini bias teman-teman atau bias. Kita tahu ya, pokoknya laki-laki kerja, perempuan di rumah, atau laki-laki bekerja, perempuan melahirkan, perempuan menyusui, kemudian perempuan mengandung saja. Tidak hanya sebatas itu. Ada perbedaan-perbedaan yang kita miliki antara laki-laki dan perempuan. Memang secara kodrati dari Tuhan, perempuan itu mengandung, menyusui seperti itu. Tapi laki-laki tidak bisa, itu secara kodrati. Tapi dalam bidang pekerjaan, laki-laki bisa bekerja, perempuan bisa bekerja. Laki-laki bisa bekerja di sawah, perempuan pun juga bisa bekerja di sawah. Jadi tidak ada perbedaan untuk dari sisi pekerjaannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Gender ini tidak bersifat kodrati teman-teman ya. Tadi saya sampaikan, sampai kapanpun laki-laki tidak akan bisa menyusui, tidak akan bisa mengandung. Tapi kalau gender ini tidak bersifat kodrati, karena bisa dirubah. Misalkan dulu perempuan itu tidak boleh bekerja, tapi semakin berkembangnya zaman, perempuan boleh bekerja. Atau dulu perempuan tuh nggak boleh sekolah, ya tidak boleh mendapatkan pendidikan. Sama halnya dengan zaman Bu Kartini dulu ya, perempuan itu tidak boleh sekolah, perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan. Tapi untuk saat ini perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Semua boleh mendapatkan pendidikan, semuanya boleh mendapatkan
ilmu pengetahuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang bagaimana wujud kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga. Apakah teman-teman memiliki saudara perempuan? Punya, Bu. Punya ya, Ya. punya semuanya ya. Jadi teman-teman, coba kita akan melihat bersama-sama atau merefleksikan diri bagaimana keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarganya teman-teman semuanya. Sebelum kita membahas ke gender di bidang pertanian, ini kita akan membahas dasarnya dulu. Jadi teman-teman, yang pertama, wujud dari kesetaraan dan keadilan gender di dalam keluarga. Yang pertama itu tentang akses. Ada akses pendidikan, akses keuangan, akses politik, akses kepemilikan lahan, seperti itu. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah saudara perempuan teman-teman disekolahkan oleh orang tua? Iya, Bu. Oh, keren sekali ya. Jadi alhamdulillah, jadi keluarga teman-teman sudah mulai melek, mulai terbuka tentang kesetaraan gender yang ada di rumah. Jadi teman-teman, salah satu yang disebut adil dan setara ya untuk gender ini adalah tentang akses untuk pendidikan. Ya. Jadi saya rasa saat ini semua keluarga tidak membeda-bedakan ya, tidak membeda-bedakan siapa anak laki-laki, siapa anak perempuan, semuanya boleh bersekolah ya, karena semua memiliki kesempatan yang sama. Sama halnya ketika dengan berpolitik. Setiap tahun, 4 tahun sekali, 4 atau 5 tahun sekali, kita memilih pimpinan baru. Semua warga Indonesia, baik laki-laki perempuan yang sudah memiliki KTP, itu boleh memilih atau ikut melaksanakan pemilu. Itu juga termasuk akses yang adil, yang setara dalam sisi politik, seperti itu. Selanjutnya, wujud kesetaraan dan keadilan yang kedua adalah partisipasi ya. Kalau dari sisi pertanian teman-teman, banyak sekali kegiatan penyuluhan pertanian itu hanya diikuti oleh laki-laki, betul sekali. Kalau perempuan jarang. Kenapa jarang? Karena dianggap perempuan itu di rumah aja. Perempuan itu ngurus anak aja, gak usah tahu masalah urusan di sawah. Tidak bisa ya. Harusnya laki-laki dan perempuan ini sama-sama berpartisipasi, sama-sama boleh mengungkapkan pendapat, sama-sama boleh menyampaikan keinginannya, sama-sama boleh memperoleh pengetahuan yang sama, seperti itu. Jadi kalau partisipasi di keluarga biasanya anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan keinginannya, sehingga terjadi kesetaraan dan keadilan di dalam keluarga, seperti itu. Selanjutnya ada kontrol teman-teman. Di sini biasanya kita lebih ke akses sumber daya ya. Artinya biasanya kalau di Indonesia dengan sistem patriarki, di Indonesia itu biasanya yang memiliki rumah, tanah itu atas nama laki-laki atau atas nama suami, gitu ya. Namun di semakin kesini beberapa saya temui bahwa perempuan juga boleh atau memiliki hak sebagai pemilik atau diatasnamakan gitu asetnya kepada pihak perempuan, seperti itu. Jadi ini perspektif ya, tergantung. Biasanya sih laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga boleh memiliki atau boleh atas nama tanah dan lahan ini untuk istrinya atau untuk anak perempuannya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk manfaat. Jadi manfaat apapun sumber daya yang dimiliki oleh keluarga itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh keluarga, baik itu suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, semua memiliki kesempatan yang sama, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam gender di bidang pertanian. Ya, ini kita akan membahas gender di bidang pertanian lebih dalam lagi. Dulu kalian berdua, Dedi dan Alfian, ikut PPK Ormawa? Oh, ikut ya, ikut PPK Ormawa ya, di Desa Karangcangkring. Iya. Waktu itu memberdayakan siapa? Oke, Sekolah Perempuan Tani. Jadi teman-teman, di tahun 2024
ada Mas Denny, ada Mas Alfian dan teman-teman yang lain itu mendapatkan hibah PPK Ormawa namanya. Kegiatannya adalah memberikan sekolah perempuan tani. Ya, jadi mereka mengajar selama kurang lebih sekitar 4 bulan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK di Kabupaten Gresik yang awalnya mereka tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang pertanian atau hidroponik, kemudian diberikan pelatihan selama 4 bulan dan akhirnya bisa berbudidaya hidroponik. Nah, itu salah satu upaya, nanti akan kita bahas di belakang. Kita akan coba membaca bersama-sama tentang gender di bidang pertanian, ya. Kondisi gender di bidang pertanian saat ini, selama ini perempuan sering didiskriminasi di bidang pertanian. Kok bisa, Bu? Itu perempuan dianggap terdiskriminasi di bidang pertanian. Zaman dahulu teman-teman, ya, sebelum ada modernisasi, perempuan itu memiliki kesempatan lebih dari 50% untuk berkegiatan di sawah. Artinya mereka membantu menanam, kalau di Jawa namanya tandur. Kemudian mereka membantu merawat, membantu memupuk, membantu menyiangi. Selanjutnya ketika panen itu juga mereka menggunakan alat namanya ani-ani teman-teman, ya. Alatnya itu kecil, diletakkan di dalam tangan seperti ini, di dalam telapak tangan seperti ini, kemudian gerakannya seperti ini. Ya, itu alatnya kecil dan sekarang sudah hampir tidak ada yang menggunakannya. Kemudian karena ada modernisasi, ani-ani itu motongnya satu-satu. Bisa membayangkan kalau satu-satu itu lama ya. Lama. Kemudian berkembang lagi ada alat namanya sabit. Kalian tahu sabit ya teman-teman ya? Tahu sabit ya? Sabit itu kan besar, kemudian lancip dan tajam gitu ya. Kalau untuk perempuan itu tidak semua perempuan bisa teman-teman ya. Membayangkannya saja sudah ngeri sebagai perempuan. Akhirnya apa? Akhirnya digantikan dengan laki-laki untuk memanen padi atau memanen tanaman yang lainnya. Kemudian berkembang lagi ada namanya alsintan, alat mesin pertanian. Ya, dulu ibu-ibu masih punya kesempatan buat tandur teman-teman, buat nanam satu-satu. Kemudian ada alsintan. Alsintannya, alat mesin pertanian ini canggih. Jadi ibu-ibu itu harus harus tergantikan dengan mesin. Karena sekarang kan bisa ya menanam itu dengan mesin, kayak langsung gitu ya. Bener ya, seperti itu ya. Nah, kita juga akhirnya sebagai perempuan nggak mungkin kan perempuan membawa mesin yang besar. Kalau ada mesin besar siapa yang membawa? Laki-laki. Pasti laki-laki. Kemudian ada lagi alat mesin pertanian yang namanya mesin combine yang gedenya serumah. Iya kan, gede sekali kan. Nggak mungkin juga perempuan bisa menggunakan. Sebenarnya teman-teman, modernisasi alat mesin pertanian ini seperti dua belah mata pisau. Ya, di sisi lain menguntungkan untuk petani. Di sisi lain, para perempuan kehilangan pekerjaannya di dalam lahan. Seperti itu. Saya punya studi kasus di Gresik. Di Gresik itu teman-teman, ada hama tikus yang sangat besar. Hamanya tikus luar biasa besar. Akhirnya para petani yang ada di Gresik itu menggunakan aliran listrik untuk membunuh para tikus. Sekarang mari kita bayangkan bersama-sama. Kira-kira boleh nggak ibu-ibu ke sawah kalau di lahannya ada aliran listrik? Nggak boleh. Nggak boleh. Benar sekali. Salah satu akibat dari adanya aliran listrik yang mati itu tidak hanya tikus, tapi manusianya juga ada yang meninggal teman-teman. Karena nggak sengaja kepleset, nggak sengaja keinjek, nggak sengaja lewat, itu sampai meninggal. Tapi sampai sekarang sama polisi sudah tidak diperbolehkan menggunakan aliran listrik. Ya, nah ini akhirnya perempuan boleh mulai kembali lagi ke lahan seperti itu. Nah itu salah satu permasalahan yang terjadi teman-teman. Ya, seperti tadi nandur, menanam dengan cara mundur seperti itu. Itu juga yang dilakukan perempuan, tapi sekarang sudah mulai tergantikan dengan mesin-mesin pertanian. Bagaimana upaya yang harus dilakukan? Pertanyaannya seperti itu. Salah satunya yang dilakukan teman-teman kalian melaksanakan atau melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan. Kalau perempuan nggak boleh ke lahan,
Kalau perempuan tidak diberikan kesempatan ke lahan karena ada beberapa hal yang saya sampaikan di awal, mulai dari penggunaan listrik yang berbahaya, kemudian menggunakan alat mesin pertanian yang besar-besar itu, kita akan memberdayakan ibu-ibu di lingkungannya yang aman dan ramah perempuan. Salah satunya adalah dengan cara berbudidaya hidroponik. Kita kan di kampus punya ya greenhouse hidroponik, betul? Ya. Teman-teman sudah bisa membudidayakan hidroponik semua? Iya Bu. Nah, kesempatan ini yang akan kita lakukan untuk memberdayakan ibu-ibu. Ya, kemarin tahun 2024-2025, teman-teman BEM Fakultas Pertanian itu memberdayakan ibu-ibu PKK yang ada di Gresik. Mereka kan nggak boleh itu ke sawah sama suaminya. Kemudian mulai banyak alat-alat yang digunakan. Akhirnya dari BEM Fakultas Pertanian memberdayakan ibu-ibu untuk berbudidaya hidroponik. Bantuannya waktu itu dari Kementerian Pertanian, teman-teman. Jadi mereka, teman-teman mahasiswa, memberdayakan ibu-ibu PKK yang ada di sana untuk berbudidaya hidroponik, diberikan seperti sekolah, ya, sekolah tapi non formal. Sekolah beneran, teman-teman. Mereka datang sebanyak 10 kali, ada modulnya, ada pelatihnya teman-teman mahasiswa sendiri. Jadi diajarkan bagaimana cara mulai dari persemaian, perawatan, kemudian bagaimana cara pemanenan, kemudian bagaimana bahkan sampai pengemasan dan pengolahan pasca panen, seperti itu. Boleh deh coba disampaikan ke Alfian, kesan pesannya apa sih, kesan-kesannya kemarin selama memberdayakan ibu-ibu PKK? Misalnya pasti menyenangkan karena bisa ikut membantu dan ikut mendapat pekerjaan sampingan atau tambahan seperti itu. Apakah ada kepuasan ketika kita bisa memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang ada di wilayah Gresik? Haifan? Pastinya ada. Seneng ya? Ya, oke. Semoga harapannya ke depannya kita bisa memberdayakan ibu-ibu lagi di sana. Jadi memang kalau untuk di Fakultas Pertanian, teman-teman, salah satu konsentrasi kita adalah memberdayakan ibu-ibu PKK untuk berbudidaya hidroponik atau urban farming. Seperti itu. Oke, kita akan melanjutkan. Jadi upaya apa saja sih yang dilakukan untuk kesetaraan gender di bidang pertanian, ya? Salah satunya adalah Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu membuat suatu kebijakan baru untuk memberdayakan atau meningkatkan efektivitas kesetaraan gender di bidang pertanian, seperti itu. Nah, yang pertama ini ya, ada memastikan hak tradisional kaum perempuan termasuk hak anak tidak dihilangkan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang ada, seperti itu. Kemudian memastikan akses, memastikan permodalan, itu semua perempuan bisa mengakses, ya. Kita juga sering bekerja sama dengan bank koperasi untuk memfasilitasi para perempuan ini mendapatkan modal, teman-teman. Mendapatkan modal supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Misalkan mereka mau beli hidroponik sendiri, ditanam di rumah sendiri, kemudian dijual, seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini materi yang saya sampaikan? Ada, Bu. Silakan. Oke, boleh sebutkan namanya, Mas. Perkenalkan, nama saya Gerhardus Yano, bisa dipanggil Geral. Saya ingin bertanya Bu terkait ini, mengapa ada pemberdayaan khusus untuk wanita di pedesaan? Oke, pertanyaan dari Gerhardus Yano, mengapa harus ada pemberdayaan perempuan di wilayah pedesaan? Bagus sekali. Jadi teman-teman, kita semua tahu ya bahwa akses informasi, akses ilmu pengetahuan yang ada di pedesaan itu terbatas. Betul, terbatas. Ada yang tahu kenapa akses akses informasi, akses ilmu pengetahuan di bidang pertanian di pedesaan itu terbatas? Ada yang bisa menjawab? Boleh, silakan. Namanya siapa, Mas? Nama saya Mas Dudi. Oke, Den. Yang pertama mungkin dari jaringan internet. Oke, boleh. Jaringan internet. Oke. Terus yang kedua mungkin ada juga yang belum ada handphone. Oh, betul sekali.
Benar. Terima kasih Denny. Jadi yang disampaikan Denny ini benar sekali teman-teman ya. Yang pertama, akses internet kadang tuh masih susah. Nggak semua ibu-ibu atau perempuan tani punya HP gitu. Kalau kita semua HP-nya punya canggih-canggih, tinggal Google aja, tinggal mencari aja. Tapi kalau ibu-ibu di wilayah pedesaan atau para perempuan di wilayah pedesaan itu tidak semua punya HP, tidak semua ada internet. Nah, Ngerti sehingga internet juga, Bu. Kenapa? Nggak semua ngerti. Betul, Ya, nggak internet semua ngerti internet ya. Ibu-ibu itu nggak semuanya ngerti internet. Akhirnya kita sebagai Civitas Akademika memiliki tanggung jawab untuk pengabdian masyarakat, teman-teman. Nah, sehingga salah satu upayanya seperti itu yang dilakukan teman-teman PPK Ormawa BEM Pertanian tahun 2024-2025, memberdayakan mereka. Kita datang dari Surabaya, kita datang ke Gresik untuk memberikan ilmu pengetahuan, memberikan informasi tentang bagaimana cara berbudidaya hidroponik, pertanian yang ramah, aman untuk perempuan. Seperti itu. Jadi memang harus ada kita agen perubahan atau agen of change untuk ke sana, untuk datang ke desa memberdayakan ibu-ibu. Seperti itu. Karena kita ini ya teman-teman ya, kalau misalkan ibu-ibu itu yo ben biarin sinau sendiri gitu ya, beno sinau dewe gitu, tidak bisa teman-teman ya, tidak bisa, karena kita harus memiliki kewajiban sebagai Civitas Akademika, kalian juga sebagai agen perubahan untuk mampu mendampingi dan memberdayakan ibu-ibu ya. Salah satu caranya dengan itu, ikut kegiatan PPK Ormawa BEM Pertanian. Seperti itu. Baik, terima kasih Gerald dan terima kasih Denny untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini ya, karena salah satu luaran kegiatan penelitian saya itu berhubungan dengan gender ya. Jadi setelah ini untuk minggu depan kita akan membahas tentang jurnal-jurnal yang sudah saya tulis tentang gender di bidang pertanian ya. Nanti teman-teman boleh mencari di Google Scholar saya. Di Google Scholar saya kalian bisa mencari tentang jurnal-jurnal saya yang membahas tentang gender di bidang pertanian. Nanti kalian boleh memilih yang mana artikelnya, tapi jangan sampai sama ya. Kemudian kalian akan presentasi, akan mereview jurnal-jurnal tersebut. Seperti itu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Nanti kalau ada kesulitan kalian bisa menanyakan ke saya dan nanti kita bisa saling berkomunikasi. Misalkan Gerald, Denny, kemudian Dedi, Haifan itu mau jurnal apa ya, supaya nanti tidak sama. Karena hampir seluruh luaran penelitian dan pengabdian masyarakat saya itu berkaitan dengan gender di bidang pertanian ya. Nanti kita akan membahas bersama-sama dan akan kita diskusikan bersama-sama. Karena itu nanti masuknya akan membahas studi kasus. Karena lokasinya banyak sekali teman-teman, ada di Gresik, ada di Probolinggo, ada di kota Surabaya, ada berbagai macam wilayah dan karakteristik dari perempuan-perempuan yang saya bahas di dalam luaran-luaran artikel ilmiah saya. Begitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu hari ini untuk berkuliah bersama dengan saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Sama-sama, Jika Bu. ada pertanyaan, nanti boleh berkomunikasi dengan saya berkaitan tugas yang akan kita diskusikan dan akan kalian presentasikan di pertemuan selanjutnya. Demikian teman-teman, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra. Semoga video ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik kepada para yang terhormat asesor sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.